agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan, dan kita berjumpa kembali hari ini hari Rabu, dan kita akan diberkati sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita, oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini, pagi hari ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, demi nama Yesus Tuhan, urapan Tuhan turun atas kami, dan kami siap diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Haleluya,
Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan, dan kita akan bersama-sama membuka 2 Samuel pasal 22. 2 Samuel pasal 22 ayat 30 sampai dengan ayat 39. 2 Samuel pasal 22 ayat 30 sampai dengan ayat 39. Demikian firman Tuhan. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkung busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatan, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kuberikan tempat lapang untuk langkahku, dan mataku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan aku tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara menjadi orang yang kuat. Dan inilah gambaran yang 2 Samuel pasal 22 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Ini berbicara nyanyian syukur Daud, saudara. Daud menyadari dia kuat karena dia tidak pernah menyerah, karena dia bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kehidupan Daud, saudara tahu sendiri bagaimana kehidupan seorang gembala harus menghadapi tantangan demi tantangan, kehidupan sebagai seorang yang hidup di alam terbuka, yang pasti menghadapi situasi yang mungkin agak sedikit ekstrim, saudara. Kalau malam itu dingin benar, kalau siang panas sekali, saudara. Dan apalagi ketemu binatang buas, Daud pun harus berusaha menyelamatkan domba, saudara. Satu pun hilang bisa dikejar. Dan ini ungkapan nyanyian syukur Daud. Dia diberkati karena dia tahu siapa yang memimpin dia. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini juga saya akan berbicara menjadi orang yang kuat. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kehidupan kekristenan seharusnya adalah sebuah kehidupan yang menuju kepada kemenangan. Memang kita harus menang, saudara. Kemenangan ini dapat diaplikasikan dalam beberapa aspek, baik untuk kehidupan pribadi kita, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, serta pelayanan kita, saudara. Namun kenyataan tidak sedikit orang Kristen yang tidak mengalami kemenangan. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak menjadi orang-orang yang kuat. Mereka punya mentalitas bukan mentalitas pemenang. Ada masalah sedikit, sudah putus asa. Persoalan satu belum beres, satu lagi muncul, sudah mulai kecewa. Dan inilah kegagalan menjadi orang Kristen yang seharusnya mempunyai satu kepribadian yang hidup dalam kemenangan, saudara. Kenapa mereka harus kalah? Karena mereka itu bukan orang yang kuat. Nah, sudah kasih Tuhan, dunia memandang orang yang kuat adalah orang yang memiliki kekayaan, jabatan, sehingga tidak jarang mereka menggunakan apa yang dipandang sebagai kekuatan itu untuk dipakai untuk menindas orang lain. Secara umum, orang mengartikan kuat dalam beberapa hal. Kuat secara fisik, kuat secara mental, karakter, strategi. Tetapi lebih daripada itu semua, saudara, untuk seorang yang dapat kuat dalam menjalani hidup ini dibutuhkan adalah
kekuatan iman. Nah ini saudara kasih Tuhan, kekuatan iman inilah yang membuat kita menjadi orang yang kuat dari tantangan demi tantangan, saudara, dan kita terus berlomba dan kita harus memenangkan pertandingan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, beberapa hari ke depan saya akan berbicara menjadi orang yang kuat, dan hari ini satu hal firman Tuhan mengajarkan ini, satu ungkapan nyanyian syukur Daud di dalam peperangan, di dalam dia menghadapi tantangan, saudara, rintangan yang dihadapi, tapi dia berhasil mengalahkan itu karena dia orang yang kuat, saudara, kuat di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan terbukti, ya, firman Tuhan berkata, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Nah ini saudara, dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Gerombolan itu hiasan, tantangan, persoalan hidup, sakit, penyakit, ekonomi. Tapi kita harus berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompat di tembok. Nah saudara, melompat di tembok, adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Perisai saudara tahu itu semacam tampah di depan kita, tapi dari besi, ya, sehingga pada waktu panah datang itu dia akan nangkis sehingga kita tidak akan mudah kalah. Nah itulah perisai. Nah ini saudara, jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dunia memandang orang yang kuat itu adalah orang yang memiliki kekayaan, jabatan, sehingga tidak jarang mereka menggunakannya yang dipandang sebagai kekuatan itu sebagai untuk menindas orang lain. Memang dengan ada uang bisa menghancurkan. Nah ini sudah, tetapi secara umum orang mengartikan kuat secara fisik, mental, karakter, strategi itu boleh, tapi secara iman sudah jangan dilupakan, adalah kekuatan iman. Kekuatan iman inilah yang membuat kita tidak mudah putus asa. Kekuatan iman inilah yang membuat jalan kita semakin terbuka. Kekuatan iman inilah menjadikan kita menjadi orang yang kuat. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk beberapa hari ke depan, bagaimana akan kita menjadi orang yang kuat di dalam kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Nah saudara, firman Tuhan hari ini menjadikan berkat kita semua. Kita jangan kalah dengan keadaan, tapi keadaan harus kita kalahkan. Saya percaya dengan kekuatan iman sudah bisa menghadapi tantangan demi tantangan. Dengan kekuatan iman sudah pasti bisa memenangkan kemenangan ini, memenangkan pertandingan, memenangkan persoalan yang kita hadapi. Dengan kekuatan iman sudah dimampukan untuk melompat di tembok, rintangan demi rintangan, karena ada tangan Tuhan yang sanggup menuntun saudara. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk kami menjadi orang yang kuat. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami seringkali putus asa, seringkali kami mudah kecewa, seringkali kami kehilangan pengharapan. Hari ini kami percaya setiap umat-Mu dapat memenangkan pertandingan ini dengan baik, dapat memenangkan peperangan ini dengan baik. Segala sakit penyakit kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya keluarga kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jadilah orang yang kuat. Nanti kita akan bisa melihat pelajaran selanjutnya, bagaimana agar kita menjadi orang yang kuat, orang kuat saudara dalam kehidupan ini. Memang itu Tuhan yang mau, ya. Saya berharap saudara ikuti renungan pagi ini beberapa hari ke depan berbicara menjadi orang yang kuat, ya. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus
memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.